Menurut Al-Quran, Yesus Kristus itu Tuhan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ini adalah terjemah yang menyesatkan, yang harus kita berikan cahaya penerang seterang-terangnya, dan juga harus kita berikan siraman kolbu, siraman rohani, agar menjadi sejuk dan tenang dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Banyak beredar konten-konten video di YouTube yang menyatakan bahwa Allah Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa. Menurut Al-Quran, kata mereka. Kemudian di dalam video mereka juga mereka perkuat dengan dalil-dalil yang mereka nukil, mereka ambil dari terjemahan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah terjemahan yang tidak dijelaskan ini sangat berbahaya dan bisa menyesatkan. Terutama bisa menyesatkan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang masih awam, yang jauh dari para ulama, para kiai, para santri, para ustadz, para ajengan, para habaib. Karena memang terjemahan Al-Quranul Karim itu tidak jelaskan, tidak ada penjelasan, sehingga mereka memaknai Al-Quran dengan hawa nafsu mereka sendiri. Dan mereka akhirnya berkesimpulan bahwa jika pada Quran surat 9 yaitu surat Taubah ayat yang ke-30 menolak menyebut Al-Masih adalah putra Allah, tetapi pada ayat berikutnya ada pernyataan bahwa Allah dan Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhan. Inilah yang perlu kita luruskan, yang perlu kita jawab, kita berikan penjelasan, kita berikan cahaya penerang yang seterang-terangnya, sehingga tidak ada syubhat atau kesamaran yang tidak jelas di antara umat Islam yang masih awam. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-30. Sengaja kami menggunakan Al-Quran terjemahan di dalam aplikasi HP, karena ini adalah yang sering dipakai oleh orang-orang awam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Mari kita belajar menerjemahkan perlafaz atau perkata. Kemudian nanti kita bandingkan, kita cocokkan dengan terjemahan yang ada di aplikasi HP. Waqalatil yahudu. Waqalat, dan telah berkata al-yahudu oleh orang-orang Yahudi. Uzairu, bermula Uzair ibnullahi, yaitu anak laki-lakinya Allah. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Waqalatin nasara, waqalat, dan telah berkata an-nasara oleh orang-orang Nasrani. Al-Masih ibnullahi, Al-Masihu bermula Isa Al-Masih ibnullahi, yaitu anak laki-lakinya Allah. Dzalika qauluhum, dzalika bermula itu qauluhum, yaitu perkataan mereka, perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna, sebagian ulama ada yang membaca yudahuna. Lah inilah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Artinya adalah yusyabihuna, menyerupai oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, qaulal ladzina, pada perkataan orang-orang yang kafaru, telah kafir oleh mereka alladzina. Jadi mereka ini meniru perkataan orang-orang kafir min qablu, dari yang sebelumnya. Qatalahumullahu, qatala, semoga memerangi, hum, kepada mereka, Allahu, li Allah. Anna yufakuna, anna bimana kaifa atau mata. Anna, bagaimanakah. Yufakuna, la yufakuna ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan zaman akan atau sedang atau akan, dan lil majhul. Lil majhul artinya maknanya di, bukan me, tapi di. Yufakuna, didustakan terhadap mereka, dibohongi terhadap mereka. Jadi al-ifku artinya adalah kebohongan atau kedustaan. Anna, bagaimanakah, yufakuna, dibohongi terhadap mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani,
Dan bagaimana pula orang-orang Yahudi dan Nasrani itu didustakan terhadap mereka. Sekarang marilah kita bandingkan dengan terjemah Al-Quran yang ada di dalam aplikasi HP. Terjemahannya begini, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Jadi dalam Quran terjemah ini dikatakan Allah melaknat mereka, qatalahumullah, bisa diartikan begitu. Nah ini yang terakhir, bagaimana mereka sampai berpaling. Yu'fakun memang bisa diartikan berpaling, tetapi yu'fakuna itu adalah fi'il mudhari' untuk majhul. Yang tepatnya adalah bagaimana mereka Yahudi dan Nasrani itu bisa dibohongi. Bagaimana Yahudi dan Nasrani itu bisa didustai. Padahal mereka ini kan punya kitab. Mereka juga punya akal sehat dan waras. Lalu bagaimana mereka bisa dibohongin? Begitu makna yang tepat sebenarnya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Kalau kita salah mengartikan, salah memahami, maka bisa menjadi musyrik, bisa menjadi murtad dan kafir. Qala Allahu jalla jalaluh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Makna secara lafaz atau secara kata, ittakhadhu telah menjadikan oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ahbarahum pada orang-orang cerdik cendekiawan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, waruhbanahum dan pada rahib-rahib mereka, arbaban sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi dari yang selain Allah, wal masih ibn Maryam dan pada Al-Masih bin Maryam juga dijadikan sebagai tuhan-tuhan yang selain Allah, karena wawunya adalah wawul atfi kepada ahbarahum, bukan kepada min dunillah. Karena lafadz al-masihah itu dibaca nasab, berarti wawu atofnya atof kepada lafadz ahbarahum, sama-sama nasab menjadi maf'ulun bih. Aslinya takdirnya begini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum wal masih ibn Maryam arbabam min dunillah. Itu aslinya begitu. Kalau dibaca cer, misalnya gini, min dunillahi wal masih ibni Maryam. Lawang ini dibaca nasab, semuanya baca nasab, berarti wawunya ataf kepada ahbarahum. Jangan disalahartikan. Jadi kalau kita maknai wawu ataf kepada ahbarahum begini, ittakhadhu ahbarahum, ittakhadhu menjadikan oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ahbarahum pada cendikiawan mereka, warubanahum dan pada rahib-rahib mereka, wal masih ibn Maryam dan pada Al-Masih bin Maryam, arbaban sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi dari yang selain Allah. Begitu maksudnya. Jangan sembarangan. Wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan terhadap mereka illa liya'budu kecuali agar menyembah oleh mereka ilahan pada Tuhan wahidan yang satu. Jadi Tuhan yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk Isa bin Maryam. Kalau Isa bin Maryam termasuk Tuhan, kemudian ada Tuhan yang lain, berarti ada dua dong. Bukan ilahan wahidan, bukan Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yaitu maujud kecuali Dia, yaitu Allah. Ini sudah ditegaskan diulang-ulang. La ilaha illa huwa huwallah subhanahu amma yusyrikun. Subhanahu maha suci Dia Allah, amma yusyrikun dari sesuatu yang menyekutukan oleh mereka. Jadi masalah di dalam wawu, huruf wawu dalam lafadz wal masih ibn Maryam ini dalam Quran terjemah yang menjadikan rancau dan kacau. Mari kita perhatikan terjemah Al-Quran yang ada di dalam aplikasi HP. Terjemahannya begini yang ada di dalam aplikasi HP. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga dan kemudian dalam kurung juga Al-Masih putra Maryam. Jadi ini sangat berbahaya kalau dipahami bahwa
bahwa Al-Masih putra Maryam juga sebagai Tuhan karena begini saja terjemahannya. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Maksudnya bagaimana begini ini? Ya, makanya inilah sangat berbahaya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi hati-hati dengan terjemah Al-Quran yang seperti ini. Ini akan menjadikan orang murtad, orang musyrik, menjadikan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena ya itu tadi tidak tahu ini dibaca nasab atau dibaca jar. Sehingga huruf atofnya itu ya sembarangan saja. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.